أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi kita berhenti dalam pertemuan yang lalu tentang pembahasan bahwa ketika Nabi keluar daripada rumah dan menuju ke mana? Keluar daripada Mekah menuju ke Baik, maka Nabi SAW seperti yang saya sebutkan kemarin, pihak musyrikin Mekah sudah berkomplot ingin membunuh Nabi SAW. Maka mereka ingin membunuh Nabi secara beramai-ramai, supaya tidak ada terjadi menuntut bela atas kematiannya. Kenapa? Tidak tahu siapa yang membunuh. Kalau ramai-ramai membunuh seorang, maka serentak dibunuh, maka tidak tahu siapa yang membunuh, maka tidak dapat menegakkan hukum. Maka itu yang dikomplotkan oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy, kan? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang membunuh, mereka merancang tipu daya, Allah pun merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Maka apa yang terjadi? Mereka komplot ingin membunuh Nabi SAW. Maka sebelum itu Allah sudah menyampaikan kepada Nabi bahwa diminta Nabi SAW untuk berhijrah. Kenapa sebelum ini Nabi tidak berhijrah? Seperti yang kita bahaskan kemarin, sebab tunggu perintah dari Allah. Maka Nabi menyuruh sahabat lain semuanya berhijrah, dan Nabi menunggu perintah dari Allah. Dan ketika Abu Bakar ingin berhijrah, ditahan oleh Nabi SAW. Nabi kata, nanti kau akan berhijrah dengan orang yang terbaik. Maka Nabi meminta Abu Bakar untuk menunggu bersama dengan Nabi. Jadi kisah dengan tinggal 3 orang sahaja tinggal di Mekah. Semua sudah berhijrah ke Madinah, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Talib. Maka direncanakanlah cara mereka buat plan. Pasti hijrah ini ada rencananya. Maka disuruh Ali untuk menggantikan Nabi, tidur di tempatnya. Maka pada malam itu, seperti yang disampaikan, pada malam itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Talib,
tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku. Gunakanlah ia untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci daripada mereka yang mampu menjangkaumu. Maka Nabi menjamin. Apa kata Nabi? Kau ganti tempat tidur aku dan aku yakin dengan izin Allah kau tidak akan dibunuh. Maka Nabi sudah jamin kepada Ali bin Abi Thalib. Bila akan tidur biasanya Nabi selalu memakai burdah. Jadi Nabi ada pakaian khusus macam kita sebut selimut yang Nabi tidur untuk tidur dari kain burdah. Maka Nabi pakai ketika tidur. Jadi orang Arab Quraisy tahu, oh ini Nabi memakainya. Maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu telah menembus keluar dari barisan-barisan mereka, maka Nabi mengambil setumpuk tanah dari Al-Batta lalu menaburkan ke kepala mereka. Ketika itu Allah mencabut pandangan daripada mereka daripada melihat Nabi SAW, sehingga tidak ada pun yang dapat melihat baginda SAW, sedangkan beliau membaca firman-Nya, yakni surah Yasin ayat 9, yakni waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw, terus fahum la yubsirun. Nah, dari kami, apa maksud ayatnya? Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Baik, terus tidak ada seseorang pun yang tersisa, semuanya beliau taburi dengan tanah di atas kepalanya. Kemudian Nabi berjalan menuju ke kediaman Abu Bakar As-Siddiq dan selanjutnya keluar melalui pintu kecil, yakni pintu rumah belakang Abu Bakar pada malam itu hingga baginda menuju ke arah selatan. Ke arah mana? Selatan, bukan utara. Kalau ke utara ke Madinah, tapi Nabi menuju ke arah Yaman. Ke arah Yaman, yakni Nabi menuju ke Gua Thur. Gua Thur. Orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Nabi SAW tetap menunggu waktu yang tepat sehingga menjelang tiba waktu tersebut. Jadi Nabi sudah keluar, cuma mereka tidak nampak. Walhal mereka sedang belum tidur. Jadi mereka sedang berjaga. Nabi melintasi mereka sambil menabur tanah ke atas kepala mereka. Setiap orang terkena tanah itu, semua tak lihat Nabi keluar. Walhal mereka dalam keadaan berjaga. Maka setelah mengepung menjelang waktu tersebut, maka tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah tampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pengepungan tersebut melihat mereka berada di pintu rumah baginda SAW, dan mereka pun bertanya, apa gerangan kalian tunggu? Mereka menjawab, kami menunggu Muhammad. Maka dia berkata, sungguh telah sia-sia, rugilah kalian. Aku melihat dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah ke atas kepala kalian, lalu pergilah sesuai keinginannya. Mereka berkata, kami tak lihat pun. Mereka pun bangkit sambil mengusap tanah yang menempel di kepala mereka, dan untuk meyakinkan, mereka mengintip dari pintu dan melihat Ali, dan mereka sangka itu Muhammad. Dan sesungguhnya mereka berkata, itu Muhammad sedang tidur dan masih memakai burdahnya, selimutnya. Maka mereka pun menunggu hingga menjelang tiba waktu. Maka Ali bangun dari tempat tidur melihat hal tersebut, dan mereka menjadi linglong tu apa? Linglong tu apa? Linglong. Bingung Lalu menanyai perihalnya tentang Rasulullah, maka dia menjawab, aku tidak mengetahui tentangnya. Maka tidak jadi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka banyak versi. Satu versi mereka masuk ingin menusuk. Bila ditarik selimut, ternyata itu Ali. Nah, kalau riwayat ini kata Syekh, mereka mengintip melihat Ali yang bangun dari
tempat tidurnya Nabi SAW. Baru mereka buka dan nanya, mana Muhammad? Maka kata Ali, aku tidak tahu. Jadi Nabi SAW, lanjut kisahnya, perjalanan menuju ke gua. Nabi meninggalkan rumah beliau pada tanggal 27 Safar. 27 Safar. Jadi penghujung bulan Safar, tahun ke-14 kenabian, bertepatan 12 atau 13 September 622 Masehi. Setelah beliau menuju ke kediaman sahabat setianya Abu Bakar, sedang kaum muslimin mendoakan keamanan untuk perjalanan dan hartanya, maka kedua-duanya meninggalkan rumah Abu Bakar dan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Jadi sebelum subuh. Sebab kalau dah subuh orang dah bangun dan akan nampak Nabi keluar daripada Mekah. Baik, Nabi SAW mengetahui bahawa orang Quraisy berupaya keras untuk mencarinya, dan jalan pertama yang akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah menuju ke arah utara. Jadi di sini taktik strategi, kan? Nabi tahu orang kafir akan cari Muhammad ke Madinah. Jadi pasti melewati jalan utama, yakni jalan ke utara. Jadi Nabi memilih jalan yang sebaliknya, memilih jalan berlawanan arah. Jadi Nabi menuju ke arah selatan Mekah dan menuju ke arah Yaman, menempuh jalan sepanjang 5 mil. 5 mil berapa? Berapa 5 mil? 1 mil berapa? 1,5 kilometer. 5 mil? Okey, lebih kurang 7-8 kilo. Dari Mekah menuju sampai ke sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Sur. Bukit Sur. Ini bukit yang tinggi, jalannya terjal. Apa itu terjal? Terjal itu apa? Curam. Okey, sulit didaki dan banyak batuan. Kondisi ini membuat kaki Nabi SAW menjadi lecet. Bayangkan Nabi SAW menaiki bukit tersebut sampai kaki Nabi menjadi lecet. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa ketika berjalan di jalur tersebut, beliau tertumpu pada hujung-hujung kaki agar jejak perjalanannya tidak tampak. Oleh mana? Jadi Nabi berjalan supaya tidak ada bekasnya, maka menyebabkan kaki Nabi menjadi lecet. Oleh mana? Maka hujung kaki itu, maka kaki tumitnya itu terkena, maka menyebabkan kaki Nabi menjadi lecet. Apapun kondisinya, beliau kemudian harus diemban oleh Abu Bakar ketika mencapai bukit, dan Abu Bakar memulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai ke sebuah gua di puncak bukit, dan kemudian hari itulah dikenal dalam sejarah dengan nama Gua Sur. Gua Sur. Baik. Jadi Nabi tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Berapa? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Baik, sekarang pertanyaannya, ada bekal makanan? Ada bekal makanan? Ada bekal makanan apa tidak nih? Tak ada. Terus gimanalah Nabi hidup dalam gua? Tak makan. Allah kasih. Okey, nah di sini bukan hanya Nabi SAW yang berhijrah, maka ada yang membantu hijrah Nabi SAW. Ada beberapa orang, di antaranya selain Abu Bakar yang menemani Nabi, ada lagi seorang pemuda yang nanti akan membantu Nabi SAW, yakni yang pemuda yang pertama, Abdullah bin Abu Bakar. Siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Siapa tu? Anak Abu Bakar As-Siddiq.
As-Siddiq. Jadi anak lakinya. Apa tugasnya? Setiap malam anak ini akan datang ke gua Sur. Setelah siang, bila dah siang, akan keluar daripada gua Sur, akan pergi balik ke Mekah. Nah, di siang bersama dengan orang kafir Quraisy mendapatkan informasi. Jadi lihat apa yang mereka cakapkan. Bila Abdullah bin Abu Bakar dengar, malam nanti sampaikan kepada Nabi ketika berjumpa dengannya di mana? Gua Sur. Faham tak? Jelas apa jelas? Jadi yang pertama adalah anak siapa? Anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar datang setiap malam membawa berita kepada Nabi tentang keadaan kondisi orang Quraisy. Ini pertama. Yang kedua, anak Abu Bakar juga, yakni Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Ialah anak Abu Bakar. Kepada Nabi, siapa tu? Iya, adik kepada Aisyah. Kakak kepada Aisyah. Jadi untuk Nabi nanti ipar. Jadi Asma binti Abu Bakar maka melakukan tugas yang kedua. Apa dia? Setiap malam membawa makanan untuk ayahnya dan juga Nabi. Maka beliau disebutkan dalam riwayat di sini mengikat bekalnya di ikat pinggang sini. Jadi ada dua tali. Satu tali untuk pakaiannya, ikat pakaiannya, satu tali untuk membawa bekal. Maka beliau mendapat gelaran Zatun Nitaqain, yakni wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Kan orang Arab perempuan ni semua satu, tapi beliau ni ada dua. Jadi satu kemuliaan untuk anak Abu Bakar As-Siddiq. Asma setiap malam datang membawa makanan. Baik. Terus ada yang ketiga yang menolong Nabi SAW, yakni Amir bin Furaihah. Amir bin Fuhairah atau Furaihah. Siapa Amir bin Furaihah? Ini adalah disebutkan di sini adalah qadam, pelayan, pekerja, atau kita sebut pembantu Abu Bakar. Apa tugasnya? Tugasnya diarahkan pada siang hari mengembala kambing di arah laluan Nabi SAW. Kenapa disuruh gembala kambing? Supaya jejak Nabi itu mungkin ada, maka dengan mengembala kambing di area situ, maka hilanglah jejak tentang Nabi SAW. Jelas apa jelas? Lihat nih, ini perancangan yang sangat teliti sekali. Faham tak? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada pertanyaan? Tak ada? Oh, tak ada bapak tu. Kalau tak banyak nanya bapak. Baik, mungkin tengah ngantri bensin. Ketika di gua, dilanjutkan. Ketika tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjaga Nabi." Ketika tiba di gua, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk dulu ya Rasulullah sebelum aku masuk. Kenapa? Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya." Lalu dia pun masuk ke dalam dan menyapunya, dan dia menemukan di samping ada beberapa lubang. Ada lubang. Jadi gua ini berlubang, lubang-lubang kecil. Maka lantas Abu Bakar As-Siddiq merobek kainnya dan menyumbatnya lubang-lubang tersebut. Ditutup dengan apa? Kain bajunya dikoyak ditutup supaya tidak ada lubang. Kemudian keduanya tinggal dua lagi lantas menutupnya. Nah, sampai dah lubang semua ditutup, tersisa dua lubang. Bila tersisa dua lubang, maka tak ada cara lain.
Abu Bakar As-Siddiq menggunakan kakinya menutup lubang. Allahu Rabbi, lihat nih. Kemudian beliau berkata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, masuklah. Maka Nabi pun masuk. Lubang ni jangan ingat, gua ni besar pak. Gua itu kecil. Nak kata dua orang pun sempit dah. Cukup sebenarnya untuk seorang. Tapi kalau dah berdua itu dah sangat sempit. Nah, nak bergerak begini pun susah. Maka sangat sempit. Maka Nabi pun masuk merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi tertidur. Bayangkan ni, Nabi tertidur di pangkuan sambil kaki Abu Bakar menutup lubang. Karena apa? Tak ada nak tutup. Dengan apa nak tutup lagi tak bisa. Maka gunakan kakinya menutup lubang tersebut. Dan ternyata dari lubang itu keluar, yes, ni banyak riwayat, tapi di sini kata Syekh, keluar binatang yang berbisa. Keluar apa? Binatang yang berbisa. Jadi banyak variasi, ada yang kata ular, ada yang kata kalajengking. Maka ular ini atau binatang ini keluar daripada lubang yang ditutupinya, langsung menyengat, menyengat kaki Abu Bakar. Abu Bakar yang tahu dah disengat, rasa sakit. Tapi sakitnya dalam kondisi tidak menggerak sedikit pun. Kenapa? Menahan kesakitan sampai kaki itu tak digerakkan. Tahan. Sebab Nabi sedang tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, tidak mau mengganggu. Sambil tak tahan sakit, Abu Bakar As-Siddiq disebutkan di sini bahawa meneteskan air mata, sampai air mata itu tetes terkena wajah Nabi SAW. Kan? Maka langsung Nabi terjaga, langsung kata, ya Abu Bakar, ada apa denganmu? Ya Rasulullah, aku disengat. Langsung Nabi SAW lihat, kan, ada binatang itu, langsung Nabi ambil ludah, ludah daripada ludahnya, diludahkan tangan Nabi SAW, terus Nabi pun meludah ke tempat gigitan di kaki Abu Bakar, langsung hilang. Hilang sakit tadi, sengatan itu hilang, bisa itu tidak ada. Ini satu mukjizat Rasul. Cuba bapak pakai air liur bapak. Nah, ini air liur yang orang yang paling mulia, Nabi SAW. Maka Nabi ambil air liur, diludahkan ke tempat yang disengat, yang dipatok itu, langsung hilang sama sekali. Baik, ada riwayat yang saya pun pernah baca, tak salah saya Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ular itu ataupun binatang itu sudah menunggu ratusan tahun. Menunggu siapa? Menunggu Nabi akan datang ke gua itu. Jadi ular itu atau binatang itu menunggu, ingin melihat Rasul, bukan ingin mengganggu, bukan ingin mengganggu Rasulullah, tidak, ingin melihat sahaja Nabi. Bayangkan, ular saja tunggu, lihat nih. Tunggu ingin lihat Nabi SAW. Tapi Abu Bakar nutup lubang tu, maka marah, langsung menyengat. Boleh faham di sini? Bukan tujuan itu mengganggu Nabi SAW, tidak. Ingin binatang itu, haiwan itu ingin melihat Nabi SAW. Ketika dihalang, maka ia marah, langsung mematuk atau menyengat Abu Bakar As-Siddiq. Ini satu riwayat, wallahu a'lam bishawab. Baik, keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam. Tiga malam, dari hari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Nah, 3 malam. Maka sementara pada malam-malam itu, Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, mendampingi mereka berdua. Aisyah menyampaikan, dia seorang anak yang sudah menginjak balik, cerdas dan cepat faham. Dia berjalan pada penghujung malam, mengunjungi mereka berdua, sehingga seakan-akan
dia bersama bermalam dengan orang-orang Quraisy. Semua perintah disiasati oleh keduanya terhadapnya dapat dicerna dengan baik, dan dia membawa berita itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah, bekas budak Abu Bakar, mengembala kambing untuk Rasulullah dan Abu Bakar dan mengistiaratkan untuk sesaat di malam hari sehingga keduanya bermalam sembari meminum perahan susu kambing. Kemudian Abu Amir bin Furaha memanggil keduanya pada akhir malam dan melakukan selama 3 malam. Jadi diberikan susu kambing juga minuman untuk Nabi dan juga Abu Bakar. Baik. Jadi setelah Abdullah pulang ke Mekah, Amir bin Furaihah mengiringi kambingnya untuk mengikuti jejaknya untuk dihapuskan. Boleh ni? Perjalanan Abdullah pun dihilangkan jejaknya supaya orang kafir Quraisy tidak tahu bahawa ada jejak kaki dia. Siapa ni pergi ke gua ni? Semua jejak kaki yang menuju ke gua itu dihapuskan. Sementara kaum Quraisy sampai gila mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai disebutkan di sini bahawa Abu Jahal marah sampai ke rumah Abu Bakar, nanya, "Mana bapakmu?" Nanya dengan siapa? Asma binti Abu Bakar. Ditanya, "Mana bapakmu? Muhammad mana? Mereka pergi ke mana?" Maka kata Asma, "Aku tidak tahu." Sampai Abu Jahal menampar wajah Asma. Sampai disebut bila ditampar wajah Asma sampai anting-anting itu tercabut. Bayangkan, melepas. Saking kuatnya tamparan Abu Jahal kepada anak Abu Bakar. Bukan hanya itu. Nah, semua ni mereka pukul Ali. Ali pun dipukul. Bayang tu, mana Muhammad? Nah, tapi Ali tidak memberikan apa pun informasi. Disebutkan di sini mereka memukul Ali, menyeretnya ke Kaabah dan mengurungnya untuk sesaat supaya mendapat informasi tentang Muhammad dan juga Abu Bakar. Tapi tindakan itu terhadap Ali tidak membuahkan hasil. Langsung mereka mendatangi rumah Abu Bakar. Kemudian bertanya kepada Asma, menemuinya, lantas berkata, "Mana ayahmu?" Maka kata Asma, "Aku tidak tahu ke mana ayahku pergi." Maka Abu Jahal mengangkat tangannya, langsung menampar pipi Asma dengan tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Nah, maka keduanya bingung. Baik, dilanjutkan di sini. Nah, Nabi SAW ini Bapak harus tahu, Nabi seorang yang bukan mulia, amanah. Ada yang anda tidak tahu, sebelum Ali disuruh keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, Nabi SAW menitipkan semua barang-barang orang Quraisy kepada Ali. Boleh faham? Apa barangnya? Kan kita tahu Nabi SAW mendapat gelaran Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang anda bagikan barang kepada Nabi, suruh jaga, pasti aman. Apakah barang itu akan hilang? Tidak. Nabi seorang yang amanah. Jadi sebelum Nabi berhijrah, masih juga ada orang yang menitipkan barang kepada Rasulullah, suruh jaga dan diberikan pada waktunya. Maka Nabi ingat akan amanah itu, tugasnya belum selesai, kan? Sebab Nabi sudah berhijrah, tidak sempat memulangkan semua barang itu, maka Nabi mengamanahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menguruskannya. Bayangkan nih, amanahnya Nabi SAW tidak lupa tentang tanggung jawab. Kita bro, tak sempat bro, maaf nih aku sibuk berhijrah. Tak sempat nguruskan. Nantilah ya. Tidak ada istilah nanti untuk Nabi. Nabi kalau dah orang memberikan suatu amanah, Nabi pasti laksana.
Okey, baik. Terusnya saya selesaikan dulu nih. Nah, maka orang kafir Quraisy mencari Nabi di serata tempat di Mekah, tidak jumpa sampai mereka mengeluarkan suatu pengumuman. Apa kata pengumumannya? Barang siapa yang dapat berikan kami informasi tentang Muhammad dan Abu Bakar, kami memberikannya ganjaran 100 ekor unta. Berapa? 1 ekor unta berapa harga? Mana yang lebih mahal? Sapi 20 juta, itu harga sapi bro. Sapi mahal ke unta mahal? Unta. Jadi berapa harga unta? Okey, 100 dah terlalu mahal. 50 juta. Okey, 50 juta kali 100. 5 miliar. Berapa? 5 miliar tawaran kepada siapapun yang bagi informasi tentang Muhammad ataupun disiapkan hadiah yang besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing. Keduanya, barang siapa yang dapat membawa keduanya di hadapan orang Quraisy. Jadi ditawarkan dua kepala nih, Muhammad ataupun Abu Bakar dibawa, kami berikan 100 ekor unta, baik dalam keadaan hidup atau mati. Jadi bawa Nabi sebagai tawanan ataupun mati, terserah dua itu. Nah, mereka siap berikan harga. Jadi semua orang mencari, semua terlibat dalam mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus dilanjutkan sampai mereka ketemu di mana? Sampai mereka bertemu di Gua Sur. Mereka datang nih, yang mencari Rasulullah sampai tiba di Gua Sur. Nah, ketika itu para pasukan berkuda, pejalan kaki, pelacak jejak, semuanya bekerja keras mencari di lereng bukit, di lembah, di dataran rendah tinggi. Nah, sampai mereka tiba di mulut gua. Sampai tiba di mana? Nah, mulut Gua Sur. Nah, di sini kata Imam Bukhari, kata Syekh membawakan kalimat daripada Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Anas bahwa Abu Bakar berkata. Jadi Abu Bakar menceritakan kepada Anas bin Malik bahwa aku berada di sisi Nabi di gua, lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, ya Rasulullah, andai kata mereka melihat ke bawah, pasti nampak. Apa? Mereka lihat di bawahnya, boleh nampak kaki siapa? Boleh nampak Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka menoleh ke bawah, pasti mereka dapat melihat kita. Maka kata Nabi, diamlah wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi ada yang ketiga. Ada yang ketiga, yakni Allah. Dalam lafaz yang lain, apa pendapatmu bila bila ada dua orang tapi ada yang ketiga, yakni Allah. Maka keluarlah kalimat yang mulia, Surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Surah apa? Surah ke-9 ayat 40. Jadi Allah rakamkan kisah ini, kejadian ini dalam Quran. Surah apa? 40. At-Taubah 40. Bacakan. Illa
Wallahu. Oke, terjemahannya. Terjemahannya. Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, karena dia salah satu dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah memberikan keterangan kepadanya dan Muhammad memperkuatnya dengan membalas tentara malaikat yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya firman Allah itulah yang paling sama berkata yang maha bijaksana. Baik. Jadi ketika Nabi berada di dalam gua bersama dengan Abu Bakar, maka datang orang-orang yang ingin mencari Nabi berada di depan gua. Maka kata Abu Bakar dalam keadaan takut, kalau mereka lihat ke bawah pasti nampak kita. Maka Nabi SAW mengeluarkan satu kalimat yang mulia. Apa dia? La tahzan innallaha ma'na. Yani, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Allah bersama dengan kita. Ini makna dari Allah bersama dengan kita. Ini kalimat yang luar biasa. Bukan hanya dipakai waktu itu, sampai ke akhir zaman kita memakai ayat yang sama. Boleh tahu nih? La tahzan, Allah bersama dengan kita. Berbanding, ada satu lagi kisah. Kalau anda nak lihat perbandingan bagaimana Nabi mengucapkan kalimat yang tidak pernah kalimat itu untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Tapi ada satu nih, saya berikan perbandingan. Anda boleh lihat, coba buka surah nih, apa surahnya? Surah Al-Qasas. Bentar. Apakah surah Al-Qasas? Cari ayatnya dulu. Sebentar. Surah Sayahdin. Nah, surah Asy-Syu'ara. Maaf, surah Asy-Syu'ara. 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 Surah ke 26. Surah ke 26 ayat yang ke 62. 62. Oke, mulai dari 61. 61 dan 62. Baca. Falamma inna. Oke, terjemahannya. Ya, Musa berkata, tidak,
Punya Tuhanku bersamaku, dia akan menuju. Boleh lihat nih kalimat siapa? Kalimat Nabi Musa dan Bani Israel ketika dikejar Firaun lari daripada Mesir sampai di depan itu adalah laut, belakang tentera Firaun. Bila dah sampai dah sampai ke jalan yang dah tak dapat nak berjalan dah di depan laut, belakang pula dikepung oleh Firaun dan tenteranya, maka langsung kata Bani Israel, apa kata Bani Israel? Inna la mudrakun, ya Musa, habis kita ni. Habis, mati. Bahasa kita lah, bahasa kasar, maaf, mampus kita. Itu istilahnya. Oleh ni, so apa? Depan laut, maju mati, mundur mati. Maka kalimat yang keluar oleh Musa, lihat ni, apa kata Musa? Qala kalla, tidak, kata Musa, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya sekali tidak, Tuhanku bersama denganku. Kan dengan siapa? Tuhan bersama denganku dan memberiku petunjuk. Maka ulama bahas perbezaan kalimat yang diucapkan oleh Musa dan juga Rasulullah. Ketika dua-duanya dalam kesusahan, Nabi menyebutkan kalimat makna Allah bersama dengan kita. Jadi bersama kita bukan hanya Rasulullah, bersama dengan umat Muhammad. Sementara Musa bersama siapa? Maksudnya dengan Musa, dengan Bani Israel. Nah, itu perbedaannya. Oleh mana? Jadi untuk umat Musa, Allah tidak bersama dengan mereka. Di sini dari kalimat itu boleh bandingkan lihat bagaimana Nabi tidak pernah melupakan umatnya. Allah tetap bersama dengan kita. Kita ni bukan hanya Abu Bakar, ya, ini termasuk umat Muhammad. Maka kalimat itu bersama dengan kita sampai bila. Faham tak? Jelas sampai jelas? Okey, ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan. Bila begitu, maka orang-orang kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah, yakni cuma sebatas berapa inci saja nih, berapa langkah, tapi tidak ketemu Rasulullah. Jadi para pencari tadi itu tidak dapat menemui Nabi walaupun coba jaraknya mungkin satu langkah. Itulah pertolongan dari Allah. Baik, ada kisahnya yang lain, yakni kisah burung burung merpati. Burung merpati buat sarang, terus labah menutupi mulut gua. Jadi orang berkata, tak mungkinlah orang di dalam ni, sebab ada sarangnya. Kalau orang masuk pasti dah terkoyak dah sarangnya ni. Maka maaf, ini kisah yang tidak sahih. Tidak sahih. Disebutkan riwayatnya sangat lemah. Jadi kisah ni dua ni, kisah merpati buat sarang, terus labah membuat sarangnya tadi, buat dia punya apa? Itulah sarang laba-laba pun tidak benar, tidak sahih. Jadi hadis yang sangat riwayat yang sangat lemah. Jadi maksudnya pintu mulut gua itu terbuka. Jadi orang boleh masuk. Cuma orang tidak masuk sebab memang dijaga oleh Allah. Jelas sampai jelas? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kita berdoa. Allah. Itu ketika berdua-duaan yang bukan mahram, bapak dengan perempuan. Kalau laki dengan laki, apa pula ketiga ada syaitan? Hadisnya betul. Bila dua orang, laki-laki dan perempuan, nisa, wanita berdua-duaan, baru yang ketiganya
setan. Lihat nih. Nah, tak tahulah kalau LGBT kan, laki-laki kan, ketiganya pun setan. Zaman sekarang bisa jadi kan. Tapi itu juga hadis Nabi SAW itu tentang jangan berdua-duaan berhalwat dengan wanita yang bukan mahram, berdua-duaan. Berdua-duaan di sini di tempat yang sepi, tertutup. Tapi kalau berdua-duaan di khalayak tempat yang terbuka boleh? Boleh? Boleh. Macam di masjid Anda bertemu. Ini kan tempat yang terbuka. Siapapun boleh melihat. Boleh nih. Sebagian saudara kita dalam dikawin juga. Tiba-tiba satu bagi yang perempuan, ini laki-laki. Itu untuk menjaga adab, ya kan? Adab supaya tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Kalau ini kan pemerintah kota Pontianak ini banyak buat taman-taman Ustaz. Taman apa nih? Kalau taman-taman ya. Ada sediakan kursi-kursi juga Ustaz. Saya perhatikan itu Ustaz. Ada orang pacaran di sini. Yang Bapak pergi perhatikan kenapa? Oh lewat. Ini pemerintah kota kena apa dosa jariah Ustaz. Tanya dengan Pak Edi. Tanya dengan Pak Edi nanti. Sampaikan. Nah itu salah satu tanda akhir zaman. Akhir zaman. Nabi sebut. Nanti akan tiba di akhir zaman suatu saat manusia akan berzina di tempat umum seperti seekor di belakang unta pun mereka melakukan perbuatan zina. Maksudnya terang-terangan, dan itu perkara biasa untuk masyarakat waktu itu. Jadi kalau Bapak lihat tadi itu berpacaran, orang yang tengok kan mungkin kalau Bapak beriman, oke kan, marah. Tapi orang lain biasa aja, pasangan kan pacaran. Ya. Jadi anggap itu biasa, udah jadi satu kebiasaan, dan itu salah di sisi agama. Betul. Apa yang nanti saya dengar itu Ustaz, janganlah kebijakan kisah dah. Itulah begitu. Betul. Hadis sahih bahwa akhir zaman begitulah nih. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman. Baik, ada pertanyaan lain? Udah? Siap? Iya, Pak. Dalam perjalanan yang kirim makanan itu kan jauh, sampai terus yang keduanya dengan saya pikir itu berapa ratusan tahun dari mana makanan itu. Dia duduk situ, penghuni gua itu. Tahu yang 100 tahun itu. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Boleh nih, haiwan ini tidak diberi akal, cuma dia menunggu. Ingat nih, semua haiwan, semua tumbuh-tumbuhan itu tahu siapa Allah. Boleh nih, dan mereka beriman. Boleh nih, bukan beriman maksudnya mereka bertasbih. Haiwan-haiwan ini kan, semua alam ini bertasbih memuji Allah. Boleh nih, semua nih gunung-gunung, bukit-bukit, semuanya bertasbih memuji Allah. Jadi setiap perkara rencana Allah sudah diketahui oleh mereka. Cuma tidak dapat disampaikan kepada manusia. Jadi haiwan itu mungkin menunggu situ dah. Nabi akan datang. Nah, tempat ini akan berkah. Nabi datang singgah. Jadi benda itu tunggu. Bila Abu Bakar menutup halangannya dari itu, tidak dapat melihat Nabi, maka ia merasa marah dan mengganggu Abu Bakar As-Siddiq. Itu tadi. Terus yang kedua tadi, yakni menghantar makanan. Nah, itulah pengorbanan Asma binti Abu Bakar. Sanggup berjalan tadi itu 10 km setiap malam untuk antar makanan kepada Rasulullah dan juga ayahnya. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Boleh bayang nih, Nabi saja naik bukit itu lecet kakinya. Lihat di perempuan bawa makanan. Bagaimana pengorbanan Asma binti Abu Bakar? Luar biasa.
luar biasa. Jadi kalah, istri-istri kita kalah semua nih. Ini wanita-wanita hebat semuanya. Wanita-wanita hebat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang lain? Ada yang tambahan? Ada? Udah? Baik. Siapa? Yang sama di WhatsApp sudah al-Qasas. Apa dia? Yang At-Taubah. At-Taubah 40. Apa dia? At-Taubah 40. Surah ke-9 ayat 40. Di sini kan terjemahannya di bawah. Terjemahannya? Jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah memberikan ketenangan kepada Muhammad dan dibantu dengan para tentara malaikat-malaikat yang dia menjadikan semua orang-orang yang rendah dan umat Muhammad itulah yang tinggi. Maka Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yes. Di sini yang saya tanyakan ini Ustaz, jika kamu tidak menolongnya, maksudnya siapa ini Ustaz? Kamu Orang Quraisy. Orang bukan khusus di dalam doa ini Ustaz, bukan. Bukan. Ayat itu ayat yang Nabi diceritakan kejadian. Boleh nih? Udah terjadi kan, kalimat yang lebih ucapkan, ayat itu turun nanti kepada orang beriman. Boleh nih? Waktu perang. Nanti waktu perang, jadi ada yang tidak mau menolong Rasulullah. Maka Allah ingatkan kembali kisah hijrah. Boleh nih? Jadi ini peristiwa dan ayat ini turun nanti untuk mengingatkan kaum muslimin tentang peristiwa yang terjadi ketika hijrah. Jadi Allah berikan perumpamaan tadi, waktu Nabi hijrah, kami yang menolongnya. Sama juga, kan? Sekarang kalau kalian tidak menolong Muhammad, Allah yang akan menurunkan pertolongan dengan membantu turunnya bala tentera yang tidak terlihat olehmu. Malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Jadi ini mengingatkan kepada kaum muslimin yang ada yang munafik. Yang munafik tidak mau mengaku Islam tapi tidak mau menolong Nabi. Jadi ayat itu turun mengingatkan mereka. Itu asbabun nuzulnya. Turunnya nanti mengingat peristiwa yang terjadi di dalam gua. Jadi ini juga kemuliaan Abu Bakar. Maka Nabi sebutkan maka disebut izqa yaqulu li sahibihi. Dia berkata kepada sahabatnya. Jadi Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha. Jadi sahabat yang paling dekat dengan Nabi pasti tak ada yang lain, Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini kalimat yang dipakai oleh Umar ketika pelantikan khalifah yang pertama. Umar beri hujah nih, yang bersama dengan Nabi di gua siapa? Kau ya Abu Bakar. Kau yang paling layak menjadi khalifah. Bukan aku, bukan yang lain. Selama kau masih ada, kau yang pertama. Kan di situ hujah Umar Al-Khattab gunakan dalil ayat ini. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Udah? Sip, pertemuan yang berikutnya kita sambung dengan perjalanan Nabi menuju ke Madinah. Dikejar oleh Suraqah. Ada nanti dikejar oleh Suraqah. Nabi singgah di Ummu Ba'bad. Terus Nabi membina masjid yang pertama, yakni Masjid Quba. Itu sambungannya nanti pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.